Santri 2 diperankan oleh M. Ibnu Athaillah. Santri 3 diperankan oleh M. Syamsul Arifin. Santri 4 diperankan oleh M. Rahmat. Santri 5 diperankan oleh M. Sahrul. Pak Kiai diperankan oleh M. Habil Insani Munggaran. Salim diperankan oleh Ang Fauzi. Seengkoho diperankan oleh M. Anggi Awaludin. Prajurit 1 diperankan oleh M. Abdul Rasid. Prajurit 2 diperankan oleh M. Irfan Mubarok. Prajurit 3 diperankan oleh M. Irsyad Sogiro. Aisyah diperankan oleh Dodi Doliasa. Dayang 1 diperankan oleh Andi. Dayang 2 diperankan oleh M. Nasru. Pengkhianat diperankan oleh M. Asep. Balik, Ben. Bahwa segala sesuatu yang haruslah berpasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, bahkan ada gelap, ada terang. Terkadang kita merasa resah, mengapa di dunia ini haruslah ada kemungkaran. Di balik yang ma'ruf haruslah ada kebatilan. Di balik yang khas bahkan ada kezaliman. Di balik keadilan tentunya kita tidaklah harus selalu menghabiskan pikiran hanya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena semua jawaban sudah ada dalam kitab suci Al-Quran. Ya, Allah lah yang menciptakan pasangan-pasangan itu. Meskipun mereka harus berangkoni karena kekhawatiran yang tidak beralasan, justru akan membuat kita terjerumus ke dalam jurang hilangnya keseimbangan, kesejatian diri. Namun demikian, janganlah sekali-kali persepsi kita menjadi keliru dengan membiarkan kezaliman bernyanyi di atas keadilan atas nama takdir. Karena sesungguhnya keadilan diciptakan untuk ditaati, sedangkan kezaliman diciptakan untuk dijauhi, bahkan diperangi. Artinya, kita dituntut untuk senantiasa mencari solusi dalam permasalahan hidup ini. Tentunya dengan poin berdasarkan kebaikan, musyawarah dan berjamaah, serta curahan pengorbanan dengan kekuatan yang dimiliki masing-masing, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa siapapun di antara kita yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan wewenang kita atau dengan lisan kita. Jika masih tidak mampu, maka ingkarlah dalam hati. Semua ini tentu bukanlah atas nama kebaikan pribadi semata, tetapi justru atas nama kemuliaan agama dan kehormatan bangsa dan negara, serta demi menegakkan yang akan melawan kebatilan. Wajah al-haqqu wajahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Dan kesempatan kali ini kami akan sedikit berbagi motivasi, terutama bagi para santri serta masyarakat umumnya, agar lebih meningkatkan tanggung jawab terhadap kemuliaan agama dan kehormatan bangsa dan negara. Di mana kisah ini menceritakan betapa besarnya peran lembaga pendidikan tertua di Nusantara, yakni pesantren, dalam menjaga keutuhan agama, bangsa dan negara dari sentuhan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Meskipun ancaman di depan mata, peluru menembus jantung, kepala terpisah dari badan, darah membasahi jagat raya, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Kisah ini kami rangkum dalam sebuah sajian kabaret yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, akhirnya pesantren kita mendapatkan surat
daripada tamu yang tidak tahu diri itu. Maaf, kalau anakmu ini lancang, kalau boleh paham, apa surat itu Pak Kiai? Seperti telah sampai ke pesantren-pesantren sekitar, bahwa surat ini berisi agar seluruh penduduk pesantren mengosongkan pesantren secepatnya. Mereka memberi waktu dalam pasal. Jika tidak, maka mereka akan mengusir kita dengan paksa. Silahkan minum dulu, Pak. Mengapa sekarang menjadi seperti itu Pak Kiai? Mereka bukan warga asli, tetapi mampu bertindak seperti tuan rumah. Sedangkan warga asli pribumi harus bertindak sebagai tamu di rumahnya sendiri. Apa yang kamu kemukakan itu benar, wahai anakku. Tetapi harus kalian ketahui bahwa mereka mampu melihat, tetapi hatinya buta. Mereka mampu mendengar, tetapi hatinya tuli. Pak Kiai, apa maksud dari itu semua? Mereka akan melakukan segala cara agar mampu memuaskan hawa nafsunya, termasuk dalam hal memperluas wilayah kekuasaan. Meskipun orang lain harus merugi dan celaka, hati mereka sudah hilang sifat kemanusiaannya. Na'udzubillah. Kemudian, bagaimana peran tanggung jawab dan kewajiban umaro atau kepemerintahan yang seharusnya melindungi masyarakat, Pak Kiai? Maju kena, mundur kena. Maksud Pak Kiai, negara kita terlebih dahulu dininabobokan oleh mereka, yakni dengan pemasokan dan pemberdayaan dari sektor ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga bangsa kita merasa berhutang budi kepada mereka. Ketika mereka menagih janji, maka kita bagaikan kerbau yang dicacok hidungnya. Lalu, apakah itu berarti kita harus diam diri dengan apa yang terjadi saat ini Pak Kiai? Ini tidak bisa dibiarkan Pak Kiai. Kita harus bersatu untuk menggulingkan pemerintahan sekarang dan mengganti dengan pemerintahan yang lebih adil. Astaghfirullahaladzim. Ingatlah, hubul wakon minal iman. Apakah engkau sudah merasa lebih adil, wahai anakku? Sadarlah, kita adalah rakyat yang diajarkan untuk mencintai negeri ini. Jika cara itu kita lakukan, apakah akan mampu mencegah terjadinya penganiayaan daripada penjajah negeri ini? Tentu tidak. Justru akan menambah masalah baru, dan negeri ini akan hancur bukan hanya pengaruh dari luar, tetapi oleh bangsanya sendiri. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak Kiai? Berdoalah kepada Allah agar pemimpin-pemimpin kita diberi kekuatan iman, serta jangan lupa berikhtiar dengan tetap mempertahankan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Tentunya dengan memperhatikan batas-batas hak itu sendiri. Insya Allah, kami tidak akan bertindak di luar nasihatmu, dan kami siap menerima apa yang menjadi amanat darimu. Salim, kamu adalah santri sekaligus menantuku dan imam dari anak Aisyah. Mendekatlah kemari, kokohkanlah dirimu untuk bangsa ini dengan lillah. Pergilah sementara waktu untuk menyempurnakan ilmu bela dirimu. Pamitlah kepada istrimu.
Nah, kudu tidak bisiku. Untuk seluruh santri, berhijrahlah kalian ke pesantren Kyai Hasan. Dia adalah sahabat Bapak. Tujuannya, ketika gerombolan itu datang ke pesantren kita, maka jika Allah berkehendak, akan banyak yang menggantikan Bapak di kemudian hari. Tetapi, sisakanlah 3 orang untuk menemani Bapak di sini. Yakinlah kepada Allah bahwa tidak akan ada beban hidup melainkan kita diberikan kemampuan untuk menghadapinya. Lebih baik kita mati berkalang tanah daripada harus hidup di bawah kaki penjajah negeri ini. Dengan berat hati, untuk sementara waktu, Salim harus meninggalkan istri tercintanya, Aisyah, yang memang sedang mengandung buah hati. Demi kepentingan umat, agama, dan bangsa tercintanya. Semoga engkau senantiasa ada dan iman Allah setiap niat dan langkahmu. Sejujurnya berat hati ini jika suatu saat nanti anak kita telah kemana memalingnya melalui batu nisan. Allah telah melatih semuanya, wahai istriku. Setiap makhluk yang bernyawa tentu akan mengalami perpisahan antara ruh dan jasad mereka. Namun aku betul-betul siap jika anak kita nanti terlahir dalam keadaan yatim. Aisyah, bukanlah mata hatimu. Dunia ini hanya sementara. Kita harus yakin dan berikhtiar untuk mencari kunci surganya. Sehingga di surganya nantilah kita akan berkumpul kembali bersama anak kita. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Aku lebih tidak rela jika anak kita terlahir nanti masih berada di bawah telapak kaki kebatilan, kezaliman, serta ketidakadilan. Ikhlaslah wahai bidadariku. Insya Allah aku ikhlas dari kamu. Tetapi bawalah selendangku. Selendang inilah yang mempersatukan kita di depan semua orang. Setelah kita menyatakan syah menjadi suami istri. Namun engkau harus berjanji untuk kembali dan menyelimutkan selendang ini di tubuh anak kita nanti. Insya Allah. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Pesantren mana yang harus ditaklukkan? Pemimpin pesantren atas masih belum bisa tertawa karena masih ada 2 tempat yang belum memberikan balasan tanda penyerahan tempat kekuasaannya. Pengawal, bagaimana? Apakah sudah ada kabar terbaru? Tuan Sengkohok, mohon maaf, sampai saat ini kami belum bisa memberikan informasi apapun untuk mewujudkan bagaimana Tuan Sengkohok dapat tertawa kembali. Apa? Sia-sia aku pelihara kalian semua. Mengurusi hal sepele ini saja kalian tidak becus. Maafkan aku Tuan Sengkohok. Jangan terbawa emosi terlebih dahulu. Betul Tuan, mungkin kalau lebih tenang dan masih untuk menyusun strategi sama. Masih ingat Tuan, ada salah seorang santri dari pesantren ketua wilayah ini yang sudah memberi hadiah 100 koin emas dan seorang wanita cantik untuk memuaskan hawa nafsu. Dia siap memberikan informasi apapun agar kita tahu persiapan mereka, sehingga Tuan dapat menyerang melalui sektor manapun.
Kamu betul juga, wahai dayang-dayangku. Kalau begitu, kita tunggu saja. Dia mungkin bisa memberikan informasi lebih lanjut. Ketenangan Tuan Seeng Kokok tidak sia-sia. Memang sejak awal Tuan Seeng Kokok sudah meraih salah seorang santri Keilaku dengan hadiah berupa 100 koin emas dan seorang wanita cantik. Seorang santri ini sekaligus menjadi pengkhianat bagi bangsa dan negara karena rela menjual akidah dari kemuliaan bangsa dan kepentingan negara sendiri. Selamat siang, Tuan. Maaf saya lambat untuk memberikan informasi. Akhirnya pucuk dicinta pulang pun tiba. Kemana saja kamu? Maaf tuanku, saya terlambat karena harus teliti mencari alasan agar saya dapat keluar dari pesantren itu. Karena harus Tuan ketahui bahwa mereka tidak akan semudah itu menyerahkan wilayahnya. Justru mereka akan lebih mempertahankan dengan segala kemampuan mereka meski nyawa menjadi taruhannya. Kurang ngajar. Seberapa besarkah perlengkapan senjata mereka sehingga beraninya menantangku? Sama sekali mereka tidak mempunyai senapan satupun, Tuan. Tapi sesuai dengan Pak Kiai katakan, mereka akan berikhtiar dengan tenaga dan doa mereka. Mereka membuat strategi dengan mengirimkan santri-santrinya untuk mengungsi sementara waktu di pesantren Kiai Hasan. Karena mereka tahu bahwa Tuan akan meluncurkan serangan ke pesantren Kiai Mati. Dasar pecundang! Ternyata Tua Bangsa itu mau bermain-main dengan. Kalau begitu, siagakanlah senjata kalian para prajurit, karena kita akan mencabut banyak nyawa. Kepung, hancur leburkan, lululantakkanlah kedua pesantren itu. Siap, laksanakan perintah Tuan. Maaf Tuan, saya sudah melaksanakan tugas dengan baik. Maka saya akan menerima hak saya untuk menerima hadiah dari Tuan. Oh ya, aku sempat lupa. Inilah hadiah dariku. Kau kira aku tidak cerdas? Bangsa dan kamu saja kau hianati, apalagi aku. Buang bangkainya ke tengah lautan agar menjadi makanan. Awas tuh pakai kolor, Bang. Awas, Pak Gabriel. Menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang berdaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk maha hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk maha hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan dia tidak melupakan mati, tapi justru dia bukan mati. Kenapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengan Nah, jadi dangdut kia deh kali. Ada dong, dipotong. Allahu Akbar.
Jangan bodas boy. Gampang kan? Kasih bocil. Ayo, tinggalkan bangkai-bangkai ini. Dan tinggal seorang lagi tua bangkai yang harus dihabisi. Bang, samping muka. Keras deh kau. Sementara itu, Salim yang hendak pulang kembali ke tempat asalnya setelah selesai melaksanakan tugas dari Kiai Mahfud. Memang sejak awal hendak menengok tempat persinggahan Kiai Hasan, namun yang terjadi justru di luar dugaan Salim. Allahu Akbar. Mereka benar-benar berhati binatang. Aku tidak boleh telat untuk menyelamatkan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Benang tuh sama iya. Wilayah ini atau kalau tidak, kamu akan menyaksikan ketiga anakmu ini terputus dari badanmu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Demi Allah Pak Kiai, jangan korbankan akidah hanya karena ancaman manusia. Itulah yang selalu engkau ajarkan terhadap kami. Diam kau kurang ajar. Kalau paling tidak akan kuberikan 1000 keping emas asalkan kau tanda tangan ini kepadaku. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan sejengkal tanah pun kepada Tuhan. Silakan, kalau Tuhan mau menyiksa kami, hanya kepada Allah lah kami berlindung. Kurang ajar. Mengawal, tunggu apa lagi? Putuskan urat leher mereka sekarang juga. Ya, itu pakai sempak ya. Sekarang aku beri kesempatan terakhir. Kalau tidak, aku hancurkan kepalamu. Aku juga beri kamu kesempatan untuk bertaubat. Berdebat kau tua bangka keras kepala. La ilaha illallah. Hai, wasaan. Aisyah, aku telah memenuhi janjiku untuk membawakan selendang ini kembali kepadamu. Tetapi bukan dalam kondisi seperti ini, wahai suamiku. Aku mohon, bertahanlah. Kasihan anak kita. Ia sudah yatim sebelum terlahir ke dunia. Janganlah khawatir Aisyah. Dia akan menjadi penulis sejarah keluarga kita. Semoga anak kita di surga nanti mampu mempertemukan kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah aku ikhlas, ya Allah.